Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yustisia G. Fahira. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 hal. Yang pertama tentang matriks prioritas, yang kedua tentang tingkatan manajemen, dan yang ketiga tentang kunci keberhasilan atau kesuksesan. Baik, yang pertama saya akan bahas tentang matriks prioritas saya pribadi. Hal pertama itu ada mendesak dan penting. Yang pertama menurut saya itu ibadah tepat waktu. Ibadah memang wajib, namun maksud saya di sini itu ibadah tepat waktu, tidak ditunda-tunda. Dan yang kedua kuliah online. Dan yang ketiga itu tugas dengan deadline yang mepet dan banyak banget tugas tumpuk. Dan yang kedua ada hal penting namun tidak mendesak. Yang pertama membeli ponsel atau laptop baru karena masih ada yang lama dan masih berfungsi, kenapa harus beli yang baru. Dan yang kedua membaca, yang ketiga olahraga. Dan hal yang ketiga yaitu tidak mendesak dan tidak penting. Menurut saya yang pertama itu bermain gadget terlalu lama dan nongkrong di kafe, dan yang ketiga bermalas-malasan seperti nonton TV seharian dan yang lain-lain. Dan yang terakhir itu ada hal tidak penting namun mendesak. Nomor pertama menurut saya itu membalas chat yang tidak perlu atau dari nomor yang tidak dikenal. Dan yang kedua pertemuan dadakan, dan ketiga shopping. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang tingkatan manajemen. Menurut tingkatannya, manajemen dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada top manajemen atau manajemen tingkat atas. Dalam kegiatannya, lebih banyak mempergunakan kerja piker atau picker daripada kerja fisik untuk mencapai hasil yang diharapkan. Manajemen puncak atau manajemen tingkat atas bertugas membuat rencana jangka panjang, menetapkan tujuan, visi dan misi perusahaan, serta strategi yang akan digunakan. Manajemen tingkat atas harus dapat mengembangkan semua rencana yang telah dibuat dan mengadakan hubungan dengan pihak luar. Di tingkatan yang kedua ada middle management atau manajemen tingkat menengah. Dalam kegiatannya antara kerja picker dengan kerja fisik sebanding, sehingga keduanya dilakukan hampir bersamaan. Manajemen menengah bertugas mengalihkan rencana, visi, misi, dan tujuan yang dibuat oleh manajemen puncak ke dalam program yang lebih spesifik. Di tingkatan yang paling akhir yaitu ada lower management atau manajemen tingkat paling pertama. Dalam kegiatannya lebih banyak menggunakan kerja fisik daripada kerja picker. Manajemen tingkat bawah membawahi langsung pekerjaan dan bertanggung jawab atas pelaksana tugas mereka. Tugas manajemen bawah ialah melakukan pengambilan keputusan, mengkomunikasikan rencana, memberikan motivasi kerja pada karyawan, dan menetapkan prestasi yang layak karyawan terima. Dan yang terakhir saya akan membahas tentang kunci kesuksesan. Poin pertama yaitu persistence atau kegigihan dan ketekunan dalam melakukan hal apapun. Yang kedua ada inner beliefs atau keyakinan batin, melakukannya tidak setengah-setengah. Yang ketiga flexibility atau bisa mengatur waktu untuk urusan pribadi maupun urusan pekerjaan. Yang keempat ada critical thinking atau harus berpikir kritis. Yang kelima ada network, dan yang terakhir ada focus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.